Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya teman-teman? Sudah tentu sehat ya? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang berkenan menonton video kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Miss Dewati selaku pembicara pertama, Nisa Febriani selaku pembicara kedua, dan Sri Lestari selaku pembicara ketiga. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu kriteria investasi. Kriteria investasi itu sendiri adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur imbal hasil yang didapatkan atau biaya yang dikeluarkan untuk suatu instrumen investasi. Biaya investasi itu sendiri adalah uang tambahan yang dikeluarkan untuk melancarkan proses investasi. Misalnya, biaya transaksi ketika membeli suatu instrumen. Adapun macam-macam kriteria investasi, yaitu yang pertama, payback period. Payback period merupakan salah satu kriteria investasi yang dapat didefinisikan sebagai waktu untuk investasi bisa dikembalikan maupun waktu untuk investasi bisa mencapai titik impas. Yang kedua yaitu accounting rate of return. Tujuannya adalah untuk mengetahui rasio rata-rata laba bersih perusahaan yang dihadapkan pada rata-rata investasi. Nah, adapun cara perhitungannya yaitu ARRR sama dengan rata-rata laba bersih dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Yang ketiga yaitu Net Present Value atau NPV, merupakan perhitungan kelayakan investasi yang digunakan untuk mengetahui nilai aset sekarang yang disamakan dengan proyeksi nilai aset di masa mendatang. Yang keempat yaitu Internal Rate of Return atau IRR. Biasanya digunakan untuk mengetahui keuntungan sebuah investasi per setiap tahunnya dan kemampuan perusahaan atau proyek dalam mengembalikan bunga pinjaman. Yang kelima yaitu benefit atau cost ratio. Nah, rumus kelayakan yang dipakai untuk mengukur biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Nah, B adalah benefit atau keuntungan, C adalah cost atau biaya, rumus B or C, rasio melibatkan present value yang disingkat menjadi PV. Dan yang terakhir yaitu profitability index. Nah, kriteria investasi ini bisa dikenal juga dengan PI. Rumus ini digunakan untuk membandingkan nilai arus kas dengan investasi yang dilakukan. Adapun rumusnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, PI sama dengan nilai arus kas bersih per nilai investasi. Oke guys, selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam bunga. Sebelum saya menjelaskan mengenai macam-macam bunga, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari bunga. Nah, bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah atau yang memiliki simpanan, dan harga yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank jika nasabah yang memperoleh fasilitas pinjaman. Nah, suku bunga ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu suku bunga tetap. Suku bunga tetap adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu kredit. Yang kedua itu suku bunga mengambang. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suatu suku bunga di pasaran naik, maka suku bunganya juga ikut naik. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga itu suku bunga flat. Nah, suku bunga flat adalah suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Perhitungannya itu sangat sederhana dibandingkan dengan suku bunga lainnya, sehingga umumnya digunakan untuk kredit jangka pendek, untuk barang-barang konsumsi seperti handphone, peralatan rumah tangga, motor, atau kredit tanpa agunan. Yang keempat, suku bunga efektif.
Suku bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan, sehingga dengan menyusutnya hutang yang sudah dibayarkan. Artinya, semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayarkan. Yang terakhir itu suku bunga anuitas. Metode ini mengukur jumlah angsuran pokok ditambah jumlah angsuran bunga yang dibayarkan agar sama setiap bulan. Sistem bunga anuitas ini biasanya diterapkan untuk pinjaman jangka panjang, semisal KPR atau kredit investasi. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai macam-macam bunga. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir. Yang pertama, penawaran terbatas. Nah, penawaran terbatas merupakan penjualan suatu instrumen keuangan, baik surat hutang maupun ekuitas kepada sejumlah kecil investor terpilih. Nah, investor yang terlibat biasanya adalah investor yang memenuhi syarat seperti dana lindung nilai, dana pensiun, asuransi, bank besar, dan lain-lain yang memiliki pengetahuan di bidang investasi. Dan salah satu keuntungan yang sering disebutkan dalam penawaran terbatas adalah kecepatan transaksi, kesepakatan secara terbatas. Nah, yang kedua, penawaran umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, khususnya diatur dalam pasal 1 ayat 15, menjelaskan bahwa penawaran umum merupakan suatu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Dan yang terakhir, penjamin emisi. Nah, penjamin emisi adalah kegiatan pendukung transaksi pasar uang atau pasar modal oleh pihak yang turut menjamin dan bertanggung jawab apabila terjadi manifestasi dari pemilik proyek atau emiten. Telah usai video yang kami tayangkan saat ini, semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Dan kami ucapkan sekali lagi banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.